Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Jigoku Raku episode kelima kayak gitu ya. Jadi di episode sebelumnya itu apa namanya si Gabimaru dan kawan-kawan gitu ya. Mereka menghadapi monster yang ada di Shinsenkyo ya, di pulaunya tadi. Dan monster itu benar-benar ngeri banget, penggabungan konsep di antara Tengoku sama Jigoku gitu ya. Jadi surga dan neraka gitu ya digabung. Dan ya pokoknya monsternya benar kayak penggabungan dari itu, dikalahi sama Gabimaru. Dan tadi juga dari esok kemarin juga munculnya si Yuzuriha yang tipikal cewek-cewek penggoda gitu ya istilahnya. Dan dia pengisi suaranya Ria Takahashi udah bener dapat banget istilahnya, keren sih ya. Dan apa kemarin juga apa namanya flashback juga, bukan flashback sih ya, flashback daripada karakter Aza Chobe sama siapa kemarin siapa kemarin namanya ya, adiknya, pokoknya gue lupa namanya siapa. Pokoknya adiknya si Chobe, Aza Chobe, ada adiknya siapa, Aza siapa gitu gue lupa. Itu apa namanya flashbacknya di mana ternyata dia itu gabung ke Yamada Asaemon terus sebenarnya buat ngebebasin kakaknya. Terus kakaknya pun juga istilahnya apa punya kemampuan adaptasi yang benar-benar gila banget gitu ya. Tapi dia punya satu hal yang dia gak ubah, yaitu adalah apa namanya pride lah bahasa gitu ya, pride dia sebagai manusia gitu. Jadi keren banget istilahnya. Jadi gue cukup penasaran kayak gimana ke depannya. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode kelima dari Jigoku Raku. Oke, episode 5 kita mulai saja. 1 2 3. Dari kemarin istilahnya si Sagiri itu kayak di ini ya, kayak di frame sebagai kayak beban gitu loh istilahnya. Kadang-kadang emang bener-bener kayak kemarin tuh dia pingsan ya kalau nggak salah, gara-gara apa namanya, ya shock lah bahasa terkait dengan monster-monsternya tadi. Jadi saja dia tuh shock dan akhirnya pingsan dan dibawa akhirnya sama salah satu Yamada Saimonnya yang ngejagain si Yuzuriha gitu ya. Oh ya, kemarin juga si Yuzuriha juga ngelakuin percobaan kepada orang yang dia kerja sama itu ya. Dia kerja sama itu bisa dibilang ya jebakan aja. Jadi saya pokoknya si Yuzuriha sendiri pun juga masih misterius ya. Kemarin itu kena tusuk, gua gak tahu di jantung atau kayak gimana, tapi dia masih hidup bahkan gak ada lukanya. Dan apa namanya dia itu juga istilahnya percobaan apa yang dia lakuin ke orang itu pun juga nggak ada yang tahu full sama dia. Jadi istilahnya apa gitu itu, jadi masih misterius lah si Yuzuriha gitu ya. Ah, oke. Itu bapaknya Sagiri ya. Oh, siapa nih? Genji. Oh, ini yang sebelumnya itu ya, yang ngejagain Yuzuriha juga kan? Ah, dia kena racun ya ternyata. Oke, waktu pas dia diserang sama kupu-kupu itu loh, dia kena racun ternyata dari sayapnya. Itu gak kegigit ya? Kepatok maksud gua. Iya. Oke. Kikatsugan. Oke. Jadi kayak kumpul dari bahan-bahan gitu ya. Oke. Oh, buahnya ya.
Itu kan targetnya kan, buah yang untuk zat mungkin cairan keabadian itu, iya ramuan kehidupan. Oh, itu pemimpin Iwagakure ya. Oh, dia curiga juga tuh ya, Yuzuriha. Hmm. Oh, buset ngeri juga. Berarti bunganya tuh saya, iya, lagi makan malah bicara gituan ya. Mandarin. Budaya berbeda. Oke. Buset itu patung anjing. Siapa yang buat? Iya sih itu misterius banget sih. Oh, berarti nggak punya kelamin ya? Langsung straight aja ya Zuriha ya. Homonoidnya sendiri. Jadi penggabungan homonoid dengan tubuh manusia dengan hewan ya. Dewa yang cacat. Hmm. Berarti saya benar-benar random banget ya. Jadi benar-benar kayak nggak masuk di akal gitu loh. Ya sebenarnya siapa nih yang ngebuat pulau ini terkait dengan hal-hal ini gitu loh. Ada kan latar buset. Hmm. Oke. Menarik sih. Belum sehari penuh. Buset, belum sehari. Iya sih. Jadi baru datang kan pagi, terus ini baru sore. Ya, jadi suruh pulang ya. Hmm, suruh pulang. Ah, pedangnya udah patah. Yo, iya sih. Itu pedang yang diambil dari ini ya. Ya, bukan sebagai seorang samurai bertempur ya. Ya, intinya kayak bela diri dan pertarungan jalan itu beda.
istilahnya kalau hand to hand ya. Gila. Ini yang gua apa ya, yang gue suka sih maksud gua kayak perlambangan apa perlambangan diskriminasi terhadap cewek di zaman ini tuh benar-benar kuat banget dan digambarkan dengan kuat banget di sini. Oh, oh ada yang kabur tuh. Tenza. Oh, ini yang mana? Wah, tipikal semangat gitu ya. Sanka. Oh, oke. Kayaknya nggak bakal selamat sih mereka nih. Enggak, bukan. Wow, kapal udah hancur, cowok. What the hell? Oh, ini reruntuhan kapal. Oh, berarti bakal dead. Ada something kah di lautnya? Apa nih? Ya, aduh, monsternya tadi di luar pulau juga ternyata, di laut juga ternyata anjing. Ngeri juga. Berarti ada monster bentuk ikan, Cok. Masa monster yang bisa lari, yang bisa jalan di air? Buset, terbang gitu ngeri juga. Oke. Iya, diserang ya. Oh, jadi kayak kraken gitu, Cok. Ya kayak kraken gitu berarti. Buset. Nurugai. Oh. Enggak, tapi kenapa dia bisa jadi terpidana mati ya? Mungkin karena dijebak kah? Oh. Hanya dibantai semua, Cok. Ini alasan yang ditangkap ya. Oh, kasihan juga. Gila, Sanka dibunuhin semua anjing. Iya. Karena hal ini dia tuh dihukum mati ya, gila kasihan banget. Berarti bukan terpidana mati anjing dia. Cuma kayak diskriminasi aja anjing. Orang punya rasa pride yang tinggi ya, tapi geblek kepalanya anjing. Iya. Oh, masih hidup. Bentar itu sih. Iya itu sih. Ini waktu itu bukan sih yang waktu itu ya mati dia. Itu yang waktu itu ngomong sama Sagiri bukan sih? Gue lupa dah. Yang Sagiri sama Gabi Maru, Cok. Ya, dead. Oh, udah nyerah dia. Hmm.
Oke. Buset. Oh, dia kena racun kah? Dia kena racun itu dia. Oh, enggak stamina ya. Oh, berarti aman ya. Dia benar mau mati atau pengen hidup? Oke. Oke. Buset. Berhasil nggak? Berhasil. Tapi enggak kan mereka balik lagi ke pulau sih kayaknya. Iya nggak? Balik lagi ke pulau ya. Gila banget lu kalau kayak gitu. Enggak nih kayak gitu tiba-tiba dead nih anjing. Aduh, tipikal. Ya balik lagi ke pulau dia. Iya. Hmm. Dia cut di sekeliling ini semua ya. Gila, bener-bener gak bisa keluar. Lah mereka masuknya gimana anjing? Enggak mereka bisa masuk loh, tapi nggak bisa keluar anjing. Apa sistem kah? Oh, iya, dia cewek kah? Iya. 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 Semoga pasangan bodoh ini selamat ya. Kayak lawak banget anjing. Tapi ya gua nggak tahu sih ya nih series mah bakal gimana ke depannya. Oke, berarti saya emang nggak bisa keluar ya. Hmm. Apa yang dibilang sama itu bener, si Genji bener, Cok. Karena dia tuh punya kepentingan di Yamada kan, Yamada Clan. Dan juga dia juga nggak bisa ngebunuh Kabimaru di sini. Jadi gunanya nggak ada sebenarnya si Sagiri, Cok. Oh, karena emang perubahan itu emang gagar Sagiri juga sih sebenarnya ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, khawatir.
Oh, dia ngerasa khawatir gitu, Cok, merasa bersalah. Ah, utang budi. Oh, yang waktu itu ya, yang yes, yang ini rombongan Iwagakure. Wush. Oke, apa? Tekad? Tekad atau apa tadi disebut? Hmm. Kurang pengalaman sebenarnya si Sagiri berarti ya. Hingga bertindak semuanya sama. Gila. Bagus sih kata-katanya ya. Jadi istilahnya gantian nih. Istilahnya balas budinya si Gabimaru untuk membuat tekad si Sagiri kuat. Hmm. Oh. Jadi serba salah juga ya. Nah ini maksud gue. Gila udah bertekad ya Sagiri. Oke. Halal manusiawi wajar seperti ini. Oke. Ya nggak ini ya. Oh, pedangnya diambil. Gila. Gila kemampuannya Sagiri GG ya. Wow, gila. Ini si ini si what? Wah, langsung kena growak anjing dead langsung anjing kena karma bangke. Anjing langsung gantung lagi. Langsung kena karma instan anjing. Ya, emang geblek aja ya. Itu sebenarnya yang gua omongin ya dari episode 2 sebenarnya. Diskriminasi terhadap perempuan di zaman samurai kayak gitu emang bener-bener parah banget men dan itu cukup dipotret dengan baik ya di karakter Sagiri terkait dengan dia sebagai salah satu orang penting dari klan Yamada dan ya dia dilihat sebagai ya cewek aja wanita yang harus bertingkah seperti wanita gitu loh. Istilahnya memang seperti itulah zaman dulu gitu ya. Beda sama zaman sekarang gitu ya. Istilahnya. Zaman dulu tuh emang diskriminasi terhadap perempuan apalagi di zaman keras kayak samurai kayak gini emang parah.
儚い夢に焦がれてこの人は誰かをこの想いながら胸に抱いた願い届きますように何度傷ついても名前続けたいが結びますように. Habis ya. Ya, ini tadi untuk episode kelima ya dari Jigoku Raku. Ya, ini tadi untuk episode kelima dari Jigoku Raku. Jadi ya episode ini bisa dibilang apa ya? Episodenya Sagiri ya sebenarnya, dimana apa lanjutan daripada episode sebelumnya, dimana dia itu ya bisa dibilang apa ya, tekad dia itu mulai kayak semacam pudar lah bahasanya gitu ya, karena bisa dibilang situasi yang terjadi, dan ditambah juga bisa bilang dia pun apa juga dari kata-katanya si siapa tadi, Genji tadi ya, si Yamada Asaemon tadi, si Genji, dimana kayak dia tuh ngomong bahwa Sagiri tuh harus pulang, harus, karena dia tuh adalah putri dari apa klan Yamada gitu ya, dimana itu harus melahirkan anak klan Yamada untuk kedepannya gitu ya. Dan itu sebenarnya yang apa namanya gua omongin ya di episode 2. Kalau misalkan lu ya apa namanya dengerin review gua, itu satu hal yang sebenarnya gua suka dari Jigoku Raku. Maksud gua adalah di sini itu memasukkan apa ya, faktor diskriminasi terhadap perempuan gitu ya, karena memang waktu pas zaman itu gitu ya, pas zaman dulu, bukan cuma di zaman samurai gitu ya, di zaman kerajaan, di zaman di zaman dulu, pokoknya zaman dulu banget gitu ya, itu memang diskriminasi terhadap perempuan itu emang benar-benar parah banget cuy. Gimana kayak memang ya perempuan itu ya cuma tinggal di apa namanya, cuma tinggal di rumah aja gitu ya istilahnya, atau apa melahirkan anak aja gitu ya, bentuk diskriminasi itulah bahasanya, dimana akhirnya dia nggak bisa menjadi seorang samurai, nggak bisa menjadi apa yang ya intinya kayak gitulah. Berbeda sama zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang mah orang udah merdeka semua gitu ya istilahnya, meskipun ya ada diskriminasi di sana sini gitu ya, tapi apa namanya bisa dibilang nggak separah dulu banget lah gitu loh istilahnya. Jadi apa itu ya sebenarnya cukup dipotret dengan baik di karakter Sagiri, di mana dia itu adalah anak daripada kepala klan Yamada gitu ya, dan dia pun akhirnya juga didiskriminasi bahkan sama orang tuanya sendiri, sama si bapaknya gitu ya, dimana akhirnya dia pun, bapaknya pun juga nggak mau meneruskan klan kepada seorang perempuan wanita gitu ya, si Sagiri. Alasannya karena ya jelas, karena emang wanita kan memang terbatas secara fisik gitu ya. Jadi apa namanya, memang itulah realitanya cuy, memang itulah realitanya. Zaman dulu itu kan alasan ya, mungkin faktor terbesar kenapa zaman dulu itu diskriminasi terhadap perempuan itu benar-benar separah itu, ya alasannya kan memang jelas secara kekuatan fisik, karena emang zaman dulu kan zaman-zaman kekerasan gitu ya, zaman samurai yang dimana memang penuh dengan kekerasan, penuh dengan apa namanya military, apa ya, bahasa samurai gitu ya, dimana ya pasti laki-laki dong yang punya tubuh yang lebih kuat gitu ya, faktanya kan memang seperti itu. Dan akhirnya wanita akhirnya dapat diskriminasi karena memang ya mereka mengira bahwa tugasnya mereka itu ya di rumah gitu loh istilahnya, masak, punya anak gitu ya istilahnya, terus ngurusin anak atau kayak gimana, itu memang bisa dibilang apa ya, faktor terbesarnya itu gitu loh, perbedaan fisik, karena memang sesuai dengan zaman ya memang memerlukan fisik lebih besar gitu lah istilahnya gitu ya. Nah, apa namanya, Sagiri pun juga kena hal yang sama. Meskipun akhirnya juga pengen menjadi seorang samurai, akhirnya ya didiskriminasi juga. Nah, itu cukup dipotret dengan sangat-sangat baik gitu ya di apa namanya, di Jigoku Raku ini, diskriminasi terhadap perempuan tadi gitu. Itu salah satu applause lah maksud gua terkait dengan detail yang sesuai dengan zamannya, karena contoh lain kayak misalkan yang update di musim ini gitu ya, yang samurai juga, itu ada Kimetsu no Yaiba gitu ya. Kimetsu no Yaiba itu kan juga samurai juga, tapi nggak ada diskriminasi sama sekali terkait dengan perempuan. Contohnya kayak si siapa namanya, si siapa tuh namanya, Shinobu misalkan, atau mungkin Mitsuri gitu ya. Menurut gua kayak nggak ada sama sekali, bahkan mereka pun juga respectful banget ya di antara para Hashira gitu. Jadi memang karena memang genrenya shonen, jadi memang nggak dibuat seril itu dan juga sedrama itu juga ya.
seakurat itu juga enggak, tapi apa namanya di Jigokuraku dibuat seakurat itu menurut gue nilai plus lah bahasanya gitu ya. Jadi kayak semacam drama tersendiri untuk karakter daripada si Sagiri gitu ya, untuk mendalami karakter dia lebih jauh gitu. Itu keren sih gitu ya. Nah terus yang kedua tadi adalah si Gabimaru, bisa dibilang peduli ya, dia khawatir sama Sagiri gara-gara waktu itu kan gara-gara serangannya si Gabimaru gitu ya. Jadi apa namanya, racun yang disebabin sama sayap kupu-kupu yang akhirnya kena ke si Sagiri itu akhirnya ngebuat Sagiri pun juga cepat lemah gitu ya. Jadi dia cepat pingsan lah bahasa kayak gitu. Makanya alasan kenapa si Gabimaru tuh nyantai dulu ya tadi. Jadi dia tuh kayak bikin makanan ini dan lainnya itu karena memang dia tuh mau ngebuat Sagiri itu istirahat dulu lah bahasa kayak gitu. Nah terus apa lagi tadi ya? Informasi ya tadi, informasi di mana si Gabimaru tadi kan istilahnya mengumpulkan informasi ya, di mana mereka tadi ngebicarain terkait dengan pulaunya sendiri, sebenarnya siapa yang ngebuat patung-patungnya, sebenarnya monsternya itu sebenarnya apa, kenapa bentukannya itu kayak humanoid tapi digabung sama monster gitu ya, monster sama ikan hewan gitu ya. Dan apa namanya, sebenarnya pulau ini tuh sebenarnya apa gitu loh istilahnya gitu kan. Jadi benar-benar kerandoman, kayak sebuah hal yang tidak masuk akal gitu ya. Kayak misalkan lu masuk itu ke dalam mistis agama gitu ya, atau mungkin mistis secara apa gitu ya. Jadi kayak penggabungan di antara positif dan negatif gitu loh bahasanya, surga dan neraka. Jadi kayak konsep itu akhirnya benar-benar kayak diperhatiin banget tadi di apa ya, kebingungan tadi loh bahasanya kepada para karakternya. Itu bagus sih kamu juga gitu ya. Nah terus apa lagi tadi ya? Udah sih itu dong yang bisa dibilang apa namanya, cukup menarik terkait dengan pulaunya. Sama halnya tadi ada dua karakter baru ya. Tadi si satu lagi itu siapa? Pokoknya si Yamada Asaemon yang bisa dibilang kayak ceria gitu ya. Yang satu lagi itu adalah anak kecil yang dimana dia itu ternyata bisa dibilang kayak apa ya, salah ini sih sebenarnya. Jadi dia tuh dijatuhi hukuman mati gara-gara dia itu dari klan apa tadi nama klannya gitu ya. Cuma dari klan itu doang, padahal itu nggak ngebunuh orang loh, maksudnya masih bocah gitu kan. Jadi istilahnya apa namanya, dan dia pun juga istilahnya juga menyalahkan diri dia, yang padahal salahnya itu ya salah samurai kan. Dimana kan samurai itu keshogunan menginginkan pembantaian terkait dengan klan San apa tadi namanya gitu ya, yang karena memang klan itu tuh membelot dari keshogunan, jadi memang nggak menurut keshogunan gitu loh bahasanya. Jadi makanya mereka dibantai ya, bisa dibilang untuk apa namanya ya, bentuk daripada biar gak ada lagi yang membelot gitu loh bahasanya. Tapi akhirnya ya karena si siapa namanya, si karakter anak kecilnya tadi itu yang ngebawa samurai itu ke tempat desanya mereka, akhirnya dia ngerasa bersalah gitu ya. Akhirnya nganggap bahwa ya itu tuh juga hukuman ilahi gitu kan dan lain-lain. Tapi untuk banget yang ngawasin dia ini bisa dibilang agak-agak geblek ya, tapi geblek tapi baik gitu loh istilahnya. Si siapa tadi namanya, gue lupa, gue belum nyatet tadi namanya gitu ya. Pokoknya si Yamada Asaemon tadi yang ngawasin si yang kita kira cowok tapi ternyata cewek tadi ya istilahnya. Itu lucu banget sih. Tapi untung banget, maksudnya yang ngawasin dia itu orang baik gitu loh maksud gua, meskipun agak geblek gitu ya, tapi orang baik gitu loh untungnya. Jadi apa cocok lah maksud gua, dan istilahnya semoga ya mereka berdua ini tetap aman ya maksud gua ke depannya. Kalau di opening sih dia ada ya, semoga tetap aman mereka berdua, soalnya entah kenapa pasangan duo ini kayak cocok aja gitu loh untuk jadi kayak semacam apa ya, romantic relationship gitu ya. Karena entah kenapa di Jigokuraku ini nggak ada sama sekali romantic relationship gitu ya. Kalau misalnya kita gabungin Sagiri sama Gabimaru, menurut gua nggak mungkin, karena Gabimaru udah punya istri gitu ya. Kalau misalnya Yuzuriha sama Gabimaru juga nggak mungkin. Dari karakter lain pun juga nggak mungkin, saya nggak punya vibes atau kayak semacam chemistry yang sedekat kayak si siapa tadi yang anak kecilnya tadi sama yang Yamada Asaemon yang ceria tadi gitu ya. Jadi menurut gue harusnya mereka itu bisa lebih dekat gitu ya, bisa dibilang kayak semoga mereka selamat lah istilahnya gitu ya. Tapi gue nggak tahu, emang nih series pasti bakal apa, bakal lebih lagi gitu ya nanti, tapi ya kita nggak tahu gitu ya. Tapi bisa dibilang tadi Tata mereka nggak bisa kabur keluar gitu ya, karena di sekeliling pulaunya itu dikelilingin sama kapal, bangkai kapal, dan juga sama kraken gitu ya. Jadi apa namanya, mereka benar-benar gak bisa keluar. Tapi itu akhirnya nggak bikin gue bingung. Maksud gue mereka bisa masuk tapi mereka nggak bisa keluar. Nah itu yang bikin gue penasaran, gimana caranya kalau misalkan ada kraken di sana gitu ya,
tapi mereka itu bisa masuk gitu loh. Dan mereka sama sekali nggak tahu kan bahwa mereka itu ada bangkai kapal atau misalkan ada kraken, kan mereka sama sekali nggak tahu pas mereka masuk ke pulau. Apakah ada kayak semacam sistem gitu untuk krakennya, kayak ada orang yang masuk mereka nggak bakal ketahuan gitu, nggak bakal keluar gitu maksud gua. Nah itu sebenarnya akhirnya bikin gua penasaran aja sih sebenarnya, kayak apa kenapa nggak betul mereka bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu loh intinya gitu kan. Karena nanti pun juga nanti ada pasukan daripada Iwagakure kan, pasukan daripada Iwagakure nanti yang bakal datang ke pulau. Jadi istilahnya jadi makin aneh gitu lah istilahnya. Sistem itu sebenarnya kayak gimana gitu, bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Maksudnya masa di sini pun mereka itu teknis ya, bukan kayak semacam kekuatan supernatural gitu loh. Maksudnya kayak apa? Justru kan ada kayak semacam bangkai kapal kan, tapi mereka tuh nggak tahu ada bangkai kapal di situ gitu loh maksud gua pas mereka datang. Jadi mereka kan nggak ngelewatin bangkai kapal kan, sama halnya kayak Kraken. Berarti istilahnya memang mungkin diperbolehkan masuk tapi nggak diperbolehkan untuk keluar istilahnya. Tapi maksud gua kayak kalau misalkan oke lah gitu, mereka udah dapetin ramuan kehidupan gitu ya. Tapi apakah mereka bisa keluar gitu maksud gua dari pulau ini kalau misalkan mereka nanti ketemu Kraken? Karena kan arus lautnya sendiri pun juga tetap bakal balik lagi ke pulau gitu loh. Setelah itu kan kekuatan supernatural dari pulaunya kan. Nah maksud gua apakah dengan lu mendapatkan ramuan tadi atau buah mandarin tadi ya maksud gua, apakah lu bakal bisa keluar dari pulau itu gitu loh? Apakah ada semacam kayak sistem ketika lu dapat buah itu nanti lu dapat kayak semacam tiket untuk bisa keluar gitu? Itu sebenarnya detail-detail kecil terkait dengan teknis pulaunya jadi cukup jadi pertanyaan juga sih maksud gua gitu ya. Nah tapi ini menarik banget istilahnya untuk si Sagiri pun akhirnya dia berhasil ya untuk meyakinkan bukan meyakinkan sih, saya bertekad gitu ya gara-gara kata-kata daripada Gabimaru juga, dimana kayak si Sagiri itu kayak keren gitu ya, dimana dia itu kuat gitu ya, lebih kuat bahkan dibandingkan Gabimaru. Dan juga kayak kata-kata dia apalagi gitu ya, pokoknya benar-benar bagus banget dari kata-katanya gitu ya, sampai kira Sagiri kayak aku yang tergugah gitu loh. Jadi itu cukup bagus karena gara-gara kata-katanya Sagiri, Gabimaru akhirnya bertekad gitu ya. Sekarang balas budinya gara-gara kata-kata Gabimaru, Sagiri akhirnya sekarang bertekad. Jadi istilahnya kayak semacam timbal balik yang bagus lah kalau mau di antara Gabimaru sama Sagiri gitu ya. Dan tadi pun juga akhirnya si Genji pun kena karma gitu ya, karena ya tetap dia mendiskriminasi si Sagiri terus menerus, padahal dia udah menunjukkan tekadnya dia sampai titik terakhir. Tapi akhirnya muncul gua awalnya itu monster dari pulau, tapi ternyata itu salah satu daripada terpidana mati ya. Siapa tadi namanya ya? Pokoknya yang kayak Hulk gitu ya. Dimana kira langsung digepreo gitu ya, si perutnya langsung bolong itu si Genji gitu. Langsung kena karma anjing. Jadi segitu aja untuk episode episode kelima ya dari Jigokuraku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-6 kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pendapat atau kayak gimana gitu, lu bisa komentar di bawah aja. Mungkin ada jawaban terkait dengan pertanyaan gua tadi, atau mungkin ada yang salah atau kayak gimana gitu ya. Terkait dengan opini gue bisa saja komen di bawah kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.